Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Tindah yang dirahmati Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Tindah. Namun sebelum kita bahas tentang pembahasan tema kita hari ini, ya, saya akan mengajak jamaah yang ada di rumah untuk terlebih dahulu melihat sebuah tayangan yang berikut ini. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita ngelihat orang yang sayang sama orang tuanya itu kayaknya perasaan tuh hati itu luar biasa. Masya Allah. Dan kita tahu banget dulu orang tua kita kayak gimana. Bahkan kita juga sudah menjadi orang tua sekarang dan kita bagaimana sayangnya kepada anak kita gitu loh. Masih kecil, kita timang, kita sayang, kita berikan yang terbaik. Dan kita rawat dia sebaik-baiknya untuk jadi orang yang hebat. Nah, tapi anaknya sendiri bagaimana? Giliran orang tuanya sakit di usia senja, kayaknya tuh pada kamu aja, aku lagi sibuk, kamu aja, aku lagi sibuk. Nah, hari ini kita bahas deh ya, biar kita lebih mensyukuri lagi, terutama buat jamaah Islam itu yang ada di rumah yang orang tuanya masih ada di dunia ini. Langsung aja kita bahas tentang tema merawat orang tua di usia senja. Masya Allah. Ini Ustadz Maulana mau izin. Ya, Ustadz Maulana ini kan luar biasa. Ya, tadi kita lihat orang yang digendong itu kayak uminya Ustadz soalnya. Masya Allah. Kurus-kurusnya. Nah, ketika seorang anak jatuh sakit ini ya kan, banyak orang tua ini merasakan khawatir, bahkan mau kerja kantor aja atau mau melakukan kegiatan lain aja kayaknya udah nggak nafsu gitu. Tapi kenapa giliran orang tua yang sakit, ini maaf ya sebelumnya ya buat jamaah yang di rumah juga ya, justru anak tuh kayak ngerasa apa ya, kayak ogah-ogahan, lepas-lepas tanggung jawab. Udah deh, kemarin kan habis di tempat aku, sekarang tempat kamu aja deh kak gitu. Kemarin tempat aku berapa hari mama, di tempat kamu aja deh gitu. Wah, itu bagaimana Ustadz Maulana mau izin penjelasannya nih? Bismillahirrahmanirrahim. Izin Mas Fadli sama Ustazah Ulfa sama Ustaz Sam dan semua guru-guru kita yang lagi nonton Islam Tindah dan semua jamaah Islam Tindah yang lagi nonton. Mohon maaf saya harus sampaikan, yang namanya orang tua adalah kewajiban seorang anak untuk berbakti kepadanya. Barang siapa anak yang merawat orang tuanya, maka akan meraih kedekatan dirinya kepada Allah. Ridallah fi ridal walidain, sutullah sutul walidain. Kedekatan kepada anak, kepada orang tua ketika dia merawat orang tuanya, maka akan dekat dengan Allah. Dan akan dekat dengan orang tua itu sendiri. Dan silaturahmi yang luar biasa adalah ketika dia merawat orang tua. Sampai akan dekat dengan saudara-saudaranya. Maka orang yang merawat orang tua, maka akan dekat dengan tiga sisi ini. Dekat dengan Allah, dekat dengan orang tua, dan dekat dengan saudara. Tapi anak yang tidak merawat orang tuanya, pasti dijauhi oleh saudara-saudaranya. Dijauhi. Bahkan Allah jauh daripada keridhaan anak yang tidak mau merawat orang tua. Maka ketika kita merawat orang tua adalah cara belajar berbakti kepada orang tua. Mau nggak cara berbakti kepada orang tua? Ya, dia berbuat baik kepada orang tua dengan cara merawat orang tua. Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka disebutkan ada 3. Salat tepat waktu, birrul walidain, dan jihad fi sabilillah. Ditempatkanlah kedudukan berbakti kepada orang tua itu luar biasa. Bagaimana? Ketika seorang anak berbakti kepada orang tua, maka akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Amin, amin ya Allah. Pahala yang terbesar setelah taat kepada Allah adalah berbakti kepada orang tua. Itu luar biasanya. Makanya dosa, ini kita balikkan. Kepada anak yang tidak mau mengurus orang tua, maka masuk kategori durhaka. Ingat, durhaka ini beda dengan dosa. Beda dengan dosa. Karena kategori kedudukan durhaka itu langsung azabnya diterima di dunia dan siksaannya pun diterima di akhirat. Kalau dosa mungkin siksanya disimpan nanti di akhirat. Dan kalau dia bertobat aman, terhapus. Tapi kalau durhaka itu sanksinya dunia dan dapat juga di akhirat. Makanya hati-hati kepada anak yang tidak mau merawat orang tua, sanksinya cukup besar. Kedurhakaan.
mohon maaf, hilangnya ridha dari Allah, kemuliaannya akan hilang, hinalah dia dan tidak berkah hidupnya. Makanya kepada semuanya orang tua dimanapun berada, selamat kalau memiliki anak yang mau mengurus kita, itu luar biasa. Dan kepada anak, ketahuilah kita berhutang kepada orang tua. Sekalipun kita naikkan haji tiap tahun, naikkan umroh tiap bulan, mohon maaf, bahkan kita jual diri kita dalam arti jadi budak dan harganya kita kasih orang tua, itu belum bisa senilai, belum bisa membalas. Kita hanya berbuat baik kepada orang tua, tapi tidak mampu membalas kebaikan orang tua. Hanya birrul walidain, berbuat baik tapi tidak bisa membalas. Satu orang tua bisa mengurus 10 anak, tapi 10 anak tidak akan mampu mengurus satu orang tua. Karena kenapa? Ketika orang tua mengurus anak, maka doanya panjang. Anakku akan jadi seperti ini. Itu doanya panjang. Tapi ketika anak mengurus orang tua, itu doanya pendek. Tidak lama lagi. Nauzubillah min dzalik. Tidak lama lagi. Dia pasti berkata begitu. Aku bisa merawat 10 tahun, ini 15 tahun. Tapi ketika orang tua merawat anak, dia akan, itu harapannya panjang. Itulah perbedaannya. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya, Masya Allah ya. Jadi beruntung banget nih buat semua teman-teman di rumah jamaah Islam itu Indah yang masih hidup orang tuanya. Dan buat yang orang tuanya udah nggak ada, mungkin seperti saya Ustadz Maulana dan juga jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah. Ketika orang tua sudah tidak ada, pintu sorga itu tertutup, diangkat. Karena orang tua itu 2 pintu sorga, ayah dan ibu adalah pintu sorga. Nah ketika orang tua sudah tidak ada satu, maka tinggal 1 pintu sorga. Dan ketika dua-duanya sudah tidak ada, iya, makanya gitu. Buat jamaah Islam itu juga gitu. Cobaannya ya, orang tua makin senja kayak teman saya gini ya kan. Ini dia ini makin lama ini makin kayak anak-anak lagi balik gitu loh. Udah waktunya 0 masih ngomong gitu ya kan. Ya memang begitulah. Tapi itu cobaan sih sebenarnya. Cobaan bagi anak-anak, bener ya? Betul. Atau ujian gitu loh. Menjadi tantangan buat mereka bagaimana caranya supaya bisa tetap sabar menghadapi orang tua. Yang mana? Kok aku sih? Kan di atas 50, bentar lagi kan di atas 50, udah mulai senja. Udah balik lagi ke anak-anak ya kan? Lagi Isya. Iya, bentar lagi pada Isya udah. Ini baru ini. Masya Allah. Ini bagaimana caranya kita bisa sabar atau melatih kesabaran kita menghadapi orang tua kita yang makin tua ini makin seperti anak-anak Ustazah Ulfa. Iya. Izin penjelasannya, tafadhol. Mohon izin Ustaz Sam, Ustaz Maulana, Bang Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Baik, memang kalau kita ngomongin masalah merawat orang tua yang sudah lansia atau lanjut usia, ini sangat membutuhkan yang namanya kesabaran. Dan untuk menambah kesabaran tadi Bang Fadli, ini kita harus ingat satu hal. Apa itu? Yaitu wabasyiril sabirin. Maka beritahukanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bisa sabar. Jadi balasan orang yang sabar itu sendiri adalah dia akan mendapatkan kabar bahagia atau kabar gembira. Amin. Tidak ada yang namanya orang sabar itu endingnya buruk. Tidak ada. Tidak ada yang namanya orang sabar itu dia akan terus-terusan menderita. Tidak. Justru tadi apa? Kalau kita sabar, insya Allah endingnya akan bahagia. Begitu pula kepada seorang anak yang begitu sabar dalam merawat orang tuanya yang lansia tadi atau lanjut usia tadi. Lalu apa sih kabar gembira yang akan didapatkan seorang anak yang bisa sabar dalam mengurus orang tua yang lansia? Ini diantaranya ada 3. Yang pertama, orang-orang atau anak yang sabar dalam mengurus orang tua yang lansia, maka dia dipastikan akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, suatu hari Rasulullah ini pernah berkata kepada para sahabat, ada seseorang, maka dia bilang, Rasulullah bilang, celakalah orang itu, celakalah orang itu, celakalah orang tersebut. Jadi Rasulullah mengulang sampai 3 kali. Sahabat kepo, penasaran, ya Rasulullah, siapa sih orang yang celaka itu? Lalu Rasul pun menjawab, orang yang celaka itu adalah orang yang masih punya orang tuanya, baik itu bapak atau baik itu bapak dan ibu, tapi dia tidak bisa membuat dirinya ini masuk ke dalam surga.
Padahal sudah sangat jelas sekali bahwasanya kalau kita masih memiliki orang tua, lalu kita bisa mengurusnya wabil khusus di usia tua, dijanjikan oleh Allah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Rasul, celakalah orang tersebut. Kok bisa ada anak yang nggak bisa membuat dirinya masuk ke dalam surga? Lalu nomor 2, orang yang sabar dalam merawat orang tuanya wabil khusus dalam usia senja, maka dikatakan dia akan digugurkan dosa-dosanya oleh ya Allah. Amin. Bayangkan siapa sih manusia di dunia ini yang nggak pernah buat salah? Pasti kita sering buat salah, baik itu sengaja apalagi yang nggak disengaja, baik itu yang kecil jadi besar, apalagi yang besar. Maka ketika kita bisa sabar merawat orang tua yang lansia tadi, insya Allah Allah akan gugurkan dosa-dosa kita, wabil khusus dosa besar kita. Dan yang terakhir tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Maulana bahwa anak yang senantiasa bisa sabar ketika dia merawat orang tuanya yang lansia tadi, dia termasuk orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah dijelaskan bahwa dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul bilang amalan utama itu ada 3. Tadi apa? Sholat pada waktunya. 2, berbakti sama orang tua. 3, jihad fisabilillah. Jadi Masya Allah nih, saking mulianya berbakti sama orang tua sampai jihad fisabilillah ini di bawahnya. Ya, jadi kita perempuan khususnya nggak usah jauh-jauh, kalau kepengen dapat pahala yang besar harus ikut perang. Kita punya orang tua, ayo kita sama-sama birrul walidain, kita berbakti kepada orang tua kita sebelum terlambat. Gitu. Mudah-mudahan kita semua dijadikan anak yang senantiasa terus bisa berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Makasih banyak Ustazah Ulfa. Saya senang banget saya kenal sama almarhumah uminya Ustadz Maulana. Itu Ustadz Maulana tuh memang secara waktu nggak ada, tapi secara materi apapun yang uminya inginkan itu diberikan semua Ustadz. Jadi memang kita di keluarga ini harus kerjasama ya, ini Masya Allah ya. Ada yang punya kelebihan rezeki, ada yang punya kelebihan waktu. Nah ini bagi kita tinggal bagi aja nih yang punya rezeki, bagi buat adiknya yang kelebihan waktu untuk bantu orang tua gitu ya, Masya Allah ya. Jadi kita senang banget sih Masya Allah ya, sampai dengan detik ini mungkin kita merasa ya mungkin masih kurang, tapi Insya Allah orang tua kita udah merasakan dari kita tuh yang semaksimal mungkin ya, dan mereka dalam kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, kalau ngomongin orang tua ini emang gak ada habisnya sih Ustadz Syam ya. Ya kita nih kebetulan orang-orang yang sudah kehilangan orang tua. Ustadz Syam kan masih ada nih orang tua nih, masih lengkap muda. nih. Alhamdulillah. Ibunya aja seumuran sama saya. Iya. Masih lengkap gitu ya, Masya Allah. Ustadz Syam, banyak orang ini setelah, apalagi terutama maaf ya, dia udah keluar dari rumahnya, mungkin dia ada kesibukan dan lain segala macam ya. Ini mereka tuh agak repot dan agak menjadi beban untuk merawat orang tua gitu. Mungkin perlu dijelaskan keutamaan sebenarnya untuk merawat orang tua ini seperti apa, atau mungkin ada kisah di zaman Nabi seperti apa. Mohon izin silakan, tafadhol Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustazah Ulfa, Ustadz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi Rabbil Alamin, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya Rabbal Alamin. Kalau ditanyakan keutamaan merawat orang tua, maka subhanallah, yang pertama pahala yang didapatkan adalah pahala bersabar. Karena tentu saja merawat anak dan merawat orang tua sungguh berbeda. Ketika merawat seorang anak, dijelaskan guru kita tadi bahwasanya harapan seorang anak ini, orang tua ketika merawat anaknya sangat besar. Tapi ketika merawat orang tua, sungguh yang lebih besar daripada harapannya adalah kesabarannya. Karena orang tua kita tidak bisa membentaknya, kita tidak bisa mengajarnya, kita tidak bisa memberitahu sesuatu mungkin yang akan menyakiti perasaannya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. Ketika merawat atau bersama dengan orang tua yang sudah berusia senja, maka fala taqul lahuma uf. Jangankan kita mengajarinya, jangankan kita memberitahu sesuatu yang benar kepadanya, berkata uf saja dilarang karena sangat sensitif perasaan orang tua. Maka yang pertama pahala sabar tentunya mendapatkan daripada merawat orang tua. Yang kedua, mendapatkan doa-doa yang baik. Tentu saja orang tua tidak dirawat saja, mereka mendoakan yang baik untuk anaknya.
Apalagi kalau merawat kedua orang tua, pasti dia akan mendoakan sesuatu yang baik untuk anak-anaknya. Dan ini ada kisah di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam dengan segala kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan kepada jin. Jadi para anbiya ini dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memerintah pada jin, bisa mengajar kepada jin. Maka jin Ifrit yang diperintah oleh Nabi Sulaiman untuk menyelam ke lautan, ditanyakan, apa yang kau lihat di bawah sana? Kata jin Ifrit, saya tidak melihat apa-apa. Yang kedua disuruh lagi, apa yang kau lihat? Saya tidak melihat apa-apa wahai Nabi Allah. Kemudian yang ketiga, Nabi Sulaiman memerintahkan kepada seorang saleh Asif, ya, seorang saleh menteri daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman memerintahkan untuk dia berdoa agar Allah memperlihatkan apa yang tidak dilihat oleh jin di dalam lautan sana. Maka terangkatlah sebuah kubah yang sangat besar berbentuk sebuah kamar yang sangat bercahaya, penuh dengan intan berlian, berlapiskan emas yang sangat mewah. Dari bawah lautan muncul kubah tersebut. Lalu terbukalah pintunya, ternyata di dalam sana ada seorang pemuda yang sedang beribadah. Ia pun mempercepat ibadahnya, kemudian menjawab salam daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu ditanya oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, apa yang kau lakukan di sini? Saya sudah lama di sini. Sejak kapan engkau di sini? Sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti kurang lebih 2400 tahun engkau dalam sini. Iya. Kenapa engkau bisa berada di dalam sana? Wahai Nabi Allah, saya merawat orang tua saya. Lalu kemudian orang tua saya yang buta dan lumpuh berdoa. Ibu saya berdoa, ya Allah, jagalah anakku dalam ketaatan dan beribadah kepadamu. Penuhi hidupnya dalam ibadah. Lalu ayah saya pun berdoa, ya Allah, berikan ia tempat yang mana setan tidak bisa mengganggunya. Makanya Allah mengirimkan tempat ini untuk saya beribadah, dan tidak ada satupun setan yang bisa mengganggu saya, bahkan menemukan tempat saya karena doa orang tua. Wallahu ta'ala. Masya Allah, jazakallah khairan kasihan, Sama-sama, makasih banyak Ustaz ilmunya. Edi. Nih tapi saya dari tadi lagi nyari ini nggak dapat ya, mungkin ada yang punya rekomendasi kali. Apa sih? Ini Ustadz, dia ada sepupunya istri, Ya. dia itu sibuk, nggak bisa ngerawat orang tuanya, dia minta cariin perawat. Ini saya tadi telepon nggak diangkat-angkat ini orang ini. Kayaknya, mohon maaf, Kenapa? Ustadz mau dijadiin perawat juga? Ntar dulu deh, kalau Ustadz mau cariin perawat, saya cariin sekalian. Yang di rumah jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. kenapa Padli cariin perawat orang lain?